Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, selamat datang dalam video saya. Di sini saya akan membahas proses pembuatan biodiesel dari limbah kelapa sawit. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu biodiesel. Biodiesel adalah salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan kita kepada bahan bakar fosil dan membantu meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Saat ini, kebutuhan akan bahan bakar minyak semakin meningkat seiring semakin meningkatnya populasi dan semakin berkembangnya teknologi. Akan tetapi, cadangan sumber daya minyak bumi yang berasal dari fosil semakin menipis karena sifatnya tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, usaha mencari sumber alternatif yang dapat diperbarui perlu ditingkatkan. Salah satunya sumber energi alternatif yang saat ini banyak dikembangkan adalah fatty acid methyl ester atau disebut dengan PAME yang lazim dikenal dengan nama biodiesel. Keuntungan dari biodiesel adalah campuran dari 20% biodiesel dengan 80% petroleum. Diesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Biodiesel tidak beracun. Biodiesel juga memiliki ketane number yang tinggi, yaitu di atas 100, sedangkan bahan diesel hanya 40. Penggunaan diesel dapat memperpanjang umur mesin diesel karena biodiesel lebih licin. Salah satu minyak nabati yang dapat digunakan sebagai bahan biodiesel adalah minyak kelapa sawit. Kelapa sawit berpotensi sebagai bahan baku biodiesel karena beberapa keuntungannya, seperti mengandung 44% massa minyak pada bagian inti. Itu disebut dengan kartel. Mudah didapat karena Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar kedua di dunia. Dan juga harganya relatif murah. Selain itu, pembuatan bahan bakar yang dihasilkan dari minyak sawit telah diteliti oleh lebih ramah lingkungan karena bebas dari nitrogen, sulfur dan senyawa aromatik, sehingga emisi pembakaran yang dihasilkan ramah lingkungan. Sebelum lebih lanjut lagi, kita harus mengetahui apa itu kelapa sawit. Kelapa sawit adalah tanaman tropis yang menghasilkan buah dengan kandungan minyak tertinggi, di mana limbah kelapa sawit mencakup bagian dari buah dan tanaman yang tidak dimanfaatkan, tetapi dapat dijadikan bahan baku untuk biodiesel. Komposisi kimia limbah kelapa sawit. Proses pembuatan biodiesel selama ini dilakukan melalui proses transesterifikasi minyak nabati dengan alkohol menggunakan bantuan katalis homogen, yaitu NaOH atau KOH. Namun, beberapa kelemahan dari penggunaan katalis homogen adalah katalis tidak dapat digunakan kembali atau diregenerasi karena katalis bercampur dengan minyak dan metanol. Terbentuknya produk samping berupa sabun dan pemisahan antara katalis dan produk lebih rumit serta kurang ramah lingkungan karena membutuhkan banyak air untuk proses pemisahan antara produk dan katalis. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, mulai dikembangkan penggunaan katalis heterogen untuk menggantikan katalis alkali tersebut. Katalis heterogen yang pernah diteliti di antaranya ZnO, TiO2, JrO2, Al203 atau disebut dengan JR02 dan lain sebagainya. Pengantar proses pembuatan biodiesel, di mana limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit
berasal dari air kondensat pada proses sterilisasi, air dari proses klarifikasi, air hidroklon yang disebut dengan clay bed, dan air pencucian pabrik. 1 ton tandan buah segar atau TBS dapat dikonversi menjadi 0,2 ton CPO, sementara 0,66 ton akan dikonversi menjadi POM. Limbah cair kelapa sawit menjadi masalah serius yang harus ditangani setiap pabrik pengelolaan CPO. Beberapa usaha telah dilakukan untuk menangani permasalahan ini, seperti menjadikan limbah tersebut sebagai pupuk, mengurangi kandungan minyaknya, dan menjadikan bahan baku biodiesel Secara umum, terdapat 4 tipe sistem penanganan limbah cair kelapa sawit yang diterapkan oleh pabrik. Salah satunya kolam stabilisasi limbah, sistem Stuttgart terapipasi, digester, anaerobik tertutup, dan sistem aplikasi lahan. Reaksi transerifikasi minyak nabati menghasilkan biodiesel juga telah dikembangkan dengan memanfaatkan enzim lipase sebagai katalisnya. Penggunaan enzim lipase ini sangat menarik untuk dikembangkan karena gliserol sebagai hasil samping produksi dapat dipisahkan dengan mudah, serta pemurnian biodieselnya juga sangat mudah dilakukan. Namun demikian, dikarenakan biaya produksinya cukup tinggi, maka perkembangannya kurang begitu cepat. Tetapi dengan menggunakan metode whole cell biocatalysis dengan dukungan partikel biomasa, telah dapat dilakukan pembuatan biodiesel dengan harga yang jauh lebih murah, mana reaksi transerifikasi merupakan reaksi antara trigliserida dengan alkohol dan katalis membentuk metil asam lemak dan gliserol sebagai produk samping. Transerifikasi minyak nabati dengan katalis asam. Contoh katalis asam adalah H2SO4, yang berarti konversi tinggi tetapi reaksi berlangsung lambat, lebih dari 3 jam, dan memerlukan suhu di atas 100 derajat Celcius. Pembuatan biodiesel minyak nabati, yaitu esterifikasi minyak lemak mentah, tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas, tidak terifikasi sebagai trigliserida. Asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak kelapa sawit adalah gliserol dan ALB, di mana reaksi ini akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis, di mana semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak bebas lebih dari 1%, jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengik, sedangkan intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas, walaupun berada dalam jumlah kecil, mengakibatkan rasa lezat. Hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14, di mana asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi yang terikut dalam minyak nabati sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendemen minyak turun.
Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit. Kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari saat buah dipanen sampai buah diolah di pabrik. Kenaikan ALB ini dapat menyebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Sini ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi di dalam minyak nabati, antara lain pemanenan buah tidak tepat waktu, keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah, penumpukan buah yang terlalu lama, dan juga proses hidrolisa selama ini di pabrik untuk minyak-minyak lemak mentah seperti asam. Seperti ini sebelumnya proses esterifikasinya dilakukan proses pra-esterifikasi. Definisi ilmiah esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dengan alkohol. Asam lemak bebas diubah menjadi ester metil asam lemak melalui pereaksian dengan metanol. RCOOH ditambah CH30H atau H20 ditambah RCOOCH3 di mana asam lemak bebas ditambah metanol atau air ditambah ester alkil asam lemak, di mana reaksi esterifikasi ini merupakan reaksi kesetimbangan endoterm sehingga diperlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi ini. Walaupun reaksi ini sudah dipercepat dengan katalis, namun masih merupakan reaksi kesetimbangan yang relatif lambat. Katalis yang cocok untuk reaksi esterifikasi adalah asam kuat seperti asam sulfat, asam sulfanotorganik, dan resin penukar kation asam kuat. Dalam pelaksanaannya, katalis yang kerap digunakan dalam asam sulfat ialah transesterifikasi. Salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri adalah transesterifikasi minyak nabati, di mana transesterifikasi adalah reaksi antara triglesida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester alkil asam lemak. Yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan Dupuy dan J. Patrick, di mana transesterifikasi adalah penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Ilmuwan katalis digunakan adalah NaOH dan KOH, di mana metanol lebih umum digunakan untuk proses transesterifikasi karena harganya jauh lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang kembali, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol. Transesterifikasi merupakan suatu reaksi keseimbangan untuk mendorong suatu reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksinya sehingga dihasilkan metil ester atau yang disebut juga dengan biodiesel. Maka perlu digunakan alkohol dalam jumlah yang berlebih atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan, di mana faktor utama yang mempengaruhi random ester yang dihasilkan pada reaksi transesterifikasi adalah rasio molar antara trigliserida dan alkohol. Jenis katalis yang digunakan, suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air, dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku yang dapat menghambat reaksi. Faktor lainnya yang mempengaruhi kandungan ester pada biodiesel diantaranya kandungan gliserol dan jenis
yang digunakan pada reaksi transerifikasi. Jumlah katalisnya, sisa dan kandungan sabun pada proses transerifikasi. Selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingnya adalah gliserin atau disebut dengan gliserol, di mana gliserin ini dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun mini berperan sebagai pelembab atau moisturizing. Di sini ada pencucian. Tujuan pemurnian biodiesel atau ester metil asam lemak adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol dan ion logam sebagai sabun. Ketiga zat pengotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak ketika pemisahannya dengan fase gliserol. Sisa katalis sebagai hidroksidanya ataupun metoksidanya masih tertinggal pada ester metil asam lemak setelah proses pemisahan fase gliserol dan pemanfaatan pada fase metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi basah pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Sisa katalis ini mengakibatkan ester metil asam lemak akan bersifat basa yang seharusnya netral atau dengan keasaman 0,5 mg. KOH atau G-nya disebut gliserol merupakan produk metanolosis trigliserida minyak nabati dan dihasilkan bersama-sama dengan ester metil asam lemak. Sebagian kecil gliserol akan berada pada fase ester metil asam lemak ketika proses pemisahan fase, sedangkan pembagian besar akan terbawa pada fase bawahnya. Gliserol yang tertinggal harus dihilangkan sampai kurang dari 0,24% berat, di mana kadar gliserol yang tinggi akan mengakibatkan terbentuknya gum pada nozzle injeksi bahan bakar di ruang mesin, di mana sabun di sini ada sabun merupakan hasil reaksi samping pembuatan ester metil asam lemak yang diakibatkan adanya air di dalam kadar kecil sekalipun. Sebagian besar sabun yang terbentuk akan terbawa pada fase gliserol, di mana ketika pemisahannya, tetapi kadar sabun yang tinggi akan mengakibatkan akumulasi sabun padat pada pompa injeksi bahan bakar yang mengakibatkan terganggunya gerak komponen-komponen pompa injeksi bahan bakar, di mana monitor dari kadar sabun dapat diketahui dari angka asam yang terlalu rendah ketika pengotor ester metil asam lemak tersebut memiliki sifat larutan air dengan jumlah sebaliknya. Ester metil asam lemak tidak larut di dalam air, sehingga cara pemisahan ester metil asam lemak dengan pengotornya yang paling sederhana adalah mencucinya dengan air, di mana pencucian dilakukan menggunakan air hangat pada suhu 50 derajat Celcius. Air pencucian berwarna jernih dan pH-nya adalah 7, di mana di sini dilakukan pengadukan secara perlahan. Air cuci dipisahkan setelah terbentuk dua fase antara biodiesel dan fase air. Pengeringan biodiesel. Langkah pemurniannya selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air dan metanol yang tersisa ketika proses pencucian, di mana biodiesel atau yang disebut dengan ester metil asam lemak dipanaskan selama kurang lebih 60 derajat Celcius dan divakum selama kurang lebih dari 30 menit.
di mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi transrifikasi. Salah satunya lama reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak produk yang dihasilkan, karena keadaan ini memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk bertumbuhkan satu sama lain. Namun setelah keseimbangan tercapai, tambahan waktu reaksi tidak dapat dipengaruhi oleh reaksi. Selanjutnya ada rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dan minyak nabati yang dihasilkan biasanya digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi metil ester yang lebih besar dari 98% berat adalah 6:1. Selanjutnya ada jenis katalis, di mana katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, namun tidak menggeser letak keseimbangannya. Penambahan katalis bertujuan untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Tanpa katalis, reaksi transrifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius ketika reaksi selesai. Ketika akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita tambahkan. Katalis yang dapat digunakan dapat berupa katalis homogen atau heterogen, di mana katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fase dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transrifikasi adalah katalis basah atau alkil seperti kalium hidroksida yang disebut dengan KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan, yaitu bersifat korosif, berbahaya karena dapat merusak kulit, mata, paru-paru bila tertelan, sulit dipisahkan dari produk sehingga terbuang pada saat pencucian atau mencemari lingkungan, tidak dapat digunakan kembali. Keuntungan dari katalis homogen adalah tidak dibutuhkannya suhu dan tekanan yang tinggi dalam reaksi. Selanjutnya, katalis heterogen, di mana katalis heterogen adalah katalis yang mempunyai fase yang tidak sama dengan katalis reaktan dan produksi. Jenis katalis heterogen yang dapat digunakan reaksi transrifikasi adalah CaO atau MgO. Keuntungan menggunakan katalis ini adalah mempunyai aktivitas yang tinggi, kondisi reaksi yang ringan, masa hidup katalis yang panjang, biaya katalis yang rendah, tidak korosif, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan. Dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali, di mana katalis berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi sehingga dapat berlangsung pada suhu kamar. Sedangkan tanpa katalis, reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius, di mana katalis yang biasa digunakan dalam reaksi transrifikasi adalah katalis basah seperti kalium hidroksida dan atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Reaksi transrifikasi ini dengan katalis basah akan menghasilkan konversi minyak nabati menjadi metil ester yang optimum, di mana 94% sampai 99% dengan jumlah katalis 0,5% sampai 1,5% BB minyak nabati. Jumlah katalis KOH
yang efektif untuk menghasilkan konversi yang optimum pada reaksi transrifikasi adalah 1% BB minyak nabati, di mana ada berbagai katalis lain yang ditunjukkan pada kandungan silika yang banyak bersifat tidak aktif pada reaksi metanolisis, dan yang sangat efektif adalah katalis dengan kandungan senyawa komponen kalsium dan natrium senyawa dengan nilai 10, di mana dapat memberi arti katalis mampu mengkonversi sehingga 5-95%. Tetapi pada kenyataannya katalis tersebut juga banyak sekali menghasilkan sabun. Selanjutnya ada suhu, di mana kecepatan reaksi transrifikasi meningkat pada suhu yang mendekati titik didih alkohol yang digunakan. Suhu selama reaksi transrifikasi dapat dilakukan pada rentang suhu 30 sampai 65 derajat Celcius dan dijaga selama proses, tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Dalam proses transesterifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau tumbuh antara molekul bereaksi meningkat, atau juga energi yang dimiliki molekul bisa mengatasi energi aktivasi. Dengan kata lain, perubahan suhu akan mempengaruhi probabilitas atau peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dari energi aktivitas, di mana suhu mempengaruhi viskositas dan densitas, karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisik penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Semakin tinggi suhu menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau energi kinetik yang dimiliki molekul-molekul bereaksi semakin besar, sehingga tumpukan antara molekul bereaksi juga meningkat. Selanjutnya, pengadukan. Peningkatan kecepatan pengadukan meningkatkan kecepatan reaksi, karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya pertumbukan antara molekul. Pada awal reaksi, pengadukan berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antara minyak sampai terbentuknya metil ester. Selanjutnya, lama waktu pengendapan atau settling, di mana lama waktu pengendapan ini dapat berpengaruh pada proses transrifikasi, yaitu melakukan 2 kali proses transrifikasi. Pengendapan bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Ketika pengendapan yang lebih lama, diduga tingkat oksidasi pada proses 2 tahap lebih tinggi daripada proses 1 tahap. Hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Umumnya, biodiesel cenderung mudah mengalami kerusakan pada proses oksidasi dan hidrolisis pada waktu penyimpanan karena adanya asam lemak tak jenuh yang merupakan penyusun komposisi biodiesel. Yang perlu kita ketahui lagi, kelebihan biodiesel ini, biodiesel memiliki kelebihan dibandingkan dengan solar, antara lain salah satunya adalah termasuk bahan bakar yang dapat diperbaharui, tidak perlu memerlukan modifikasi mesin diesel yang telah ada, dan tidak terpengaruh efek rumah kaca karena siklus karbon yang terlihat pada kandungan energi yang hampir sama dengan kandungan energi petroleum diesel, sekitar 80% dari petroleum diesel. Penggunaan biodiesel dapat memperpanjang usia mesin karena memberikan lubrikasi lebih daripada bahan bakar petroleum.
aman digunakan karena lebih terurai daripada gula. Kandungan racunnya 10 kali lebih rendah daripada garam, memiliki flash point yang tinggi yaitu sekitar 200 derajat Celcius, sedangkan bahan bakar diesel petroleum flash pointnya hanya sekitar 70. Bilangan cetana yang lebih tinggi daripada petroleum diesel. Hasil pembakaran dari biodiesel ini 90% mengurangi total hidrokarbon yang tidak terbakar, 75 sampai 90% mengurangi senyawa hidrokarbon aromatik secara signifikan, mengurangi karbon monoksida, dan 90% mengurangi risiko kanker. Di mana manfaat biodiesel dari limbah kelapa sawit. Penggunaan limbah kelapa sawit untuk biodiesel membantu mengurangi limbah dan mendaur ulang sumber daya alam yang ada. Keberlanjutan dan dampak lingkungan. Memanfaatkan limbah kelapa sawit untuk biodiesel dapat membantu mengatasi masalah lingkungan seperti pencemaran air dan pengurangan deforestasi. Mana kesimpulan dari ringkasan melalui video ini, saya telah memahami secara mendalam bagaimana limbah kelapa sawit dapat diubah menjadi biodiesel yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, di mana arah masa depan inovasi dan penelitian lebih lanjut akan membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi biodiesel dari limbah kelapa sawit, dapat membawa kita menuju era lebih terbarukan yang lebih berkelanjutan. Mungkin video saya masih banyak kekurangan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.